Kalau sebuah aksara tidak didigitalisasi, dianggap tidak ada. Pendukung-pendukung budaya Lontara ini, Bambang, gimana menulisnya Bambang? Kalau dalam tulisan Bugis paling Baba. Orang tahu ada, tapi mati. Tapi itu apa? Bagaimana menuliskan transliterasinya? Pakai Q atau pakai koma atas? Atau tidak pakai apa-apa? Ada hal yang pernah saya lakukan yang mungkin orang tidak terbayang. Karena pernah membuat aksara Lontara secara digital ya? Iya betul. Dan kayak gimana itu memang sesuatu yang sesuatu yang berbeda daripada selama ini kan orang tahu saya ilmu politik atau paling tidak sosiolog. Tapi ada hal yang pernah saya lakukan yang mungkin orang tidak terbayang, yaitu saya membuat digitalisasi aksara Lontara ketika belum ada aksara Nusantara yang digitalisasi. Jadi orang pertama yang melakukan digitalisasi dari aksara Nusantara, termasuk aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda, aksara Batak, itu ya waktu itu saya bikin disertasi di Northern Illinois tahun 95. Pada saat itu ada transisi dari DOS ke Windows. Di DOS itu sistemnya sangat primitif. Tiba-tiba masuk Windows dengan tampilan interface yang digital dan bisa membuat true type font. Nah, pada saat itulah di kampus saya ada namanya Center for Southeast Asian Studies, Pusat Studi Asia Tenggara, mendapat order untuk membuat digitalisasi true type font aksara Thailand dan Burma. Dan di kampus kami dibuatnya. Ada dosen kita, profesor komputer, dan kemudian profesor bahasa, profesor budaya Burma dan budaya Thailand. Dan mereka membuat aksara Thailand dan Burma dengan program yang namanya Photographer. Disitulah dibuat pertama kali aksara Thailand dan aksara Burma. Barangkali sekarang kalau kalian baca koran Burma, koran Thailand, itu akarnya itu dibuat pertamanya di Northern Illinois University. Jadi saya lihat-lihat lah, mana bikinnya, kok rasa-rasanya. Terus saya berpikir kalau aksara Thailand dan Burma ini mirip-mirip huruf-huruf Sanskerta, mirip-mirip juga bahasa Jawa, tulisan Jawa. Kalau itu bisa dibikin true type font dan bisa digunakan di Windows, mestinya aksara Bugis juga bisa, aksara Lontara juga bisa. Jadi saya belajar, ini sudah bikin disertasi belum beres-beres, jadi sudah istilah bahasa Jawa itu sudah perlu ada jeda sedikit lah. Saya ikut-ikutan sama mereka, lihat mereka belajar bikin bagaimana menggunakan Photographer. Setelah saya kuasai bagaimana menggunakan Photographer, saya bongkarlah pergi ke perpustakaan, cari-cari buku Lontara di perpustakaan. Dan perusahaan kami ada buku Lontara. Dan buku Lontara ini walaupun lontaranya tulis di tangan toh. Jadi saya scan dulu. Saya scan, lalu kemudian secara manual melalui komputer pakai Photographer kita bisa membuat standarisasi dari huruf-huruf. Kalau tulisan tangan mesti tidak sama tingginya, lebarnya, tebal tipisnya tidak sama semua. Lalu diperbaiki dengan Photographer, lalu kemudian disesuaikan bagaimana mengetiknya di QWERTY. Dan setelah sekian lama jadi. Ini hebat betul ini. Jadi tahun 95 itu sudah bisa menulis kita true type font sudah jadi. Namanya saya kasih nama Bugis A. Karena saya pikir masih mau disempurnakan, jadi ada Bugis B, Bugis C nanti misalnya toh. Tapi tidak pernah saya sempurnakan, jadi cuma ada Bugis A. Lalu kemudian pertama kali saya pakai untuk menulis surat kepada nenek saya di Bone.
Saya tulislah surat kepada nenek saya di Bone dengan Trutab pohon Bugis A ini. Saya kirim pakai surat ke nenek saya. Waktu itu cuma bisa pakai kirim surat toh. Dan dia terkagum-kagum melihat begitu rapinya tulisan Lontara saya. Dari mana kau bisa belajar? Dan bagaimana tulisan bagus sekali begitu? Senang sekali dia dan terkagum-kagum. Padahal ini mengerti gini. Dan saya menggunakan Lontara yang paling indah yang ada di perpustakaan waktu itu. Nah, kemudian softwarenya saya copy, terus saya kirimkan kepada teman-teman di kampus Unhas, kepada dekan, kepada dan kemudian juga kepada praktisi-praktisi. Saya masih ingat saya bagikan ke Andre Guruta di Wajok, ketua kepala pesantren Asyidikia itu. Waktu itu beliau jadi imam besar di Masjid Sadia. Saya kirimkan ke praktisi budaya. Alhamdulillah rupanya dipakai semua sampai sekarang oleh teman-teman di pemerhati budaya di, walaupun mungkin karena sudah terbagi-bagi, orang tidak tahu yang bikin saya. Orang tidak tahu yang bikin saya. Tapi sebenarnya kalau dia lihat itu, dia baca kan, dia lihat ada catatan di situ dari Andi Malarangan dan Patricia dan Jim Henry. Dan kemudian saya simpan di server Northern Illinois University yang bisa diakses oleh siapa saja secara gratis. Lalu kemudian dibuatlah analisis oleh ada profesor dari Perancis, pemerhati budaya Tagalog, tapi juga senang dengan budaya Southeast Asia, Asia Tenggara. Dia bikinlah analisisnya, bagaimana analisisnya, sebuah paper kecil yang kemudian disertakan di situ. Lalu kemudian orang bisa melihat bagaimana menggunakannya, apa analisisnya dan segala macam. Lalu juga kemudian ya saya waktu itu mikirnya senang sekali bisa nulis surat kepada nenek saya aja. Dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang pemerhati budaya. Paling tidak menurut saya, kan saya masih ingat waktu itu dulu baca koran di Pedoman, baca koran di Tegas, Pedoman, ataupun juga waktu itu Harian Fajar. Ada cerita-cerita bahasa Bugis tapi dengan huruf Latin. Betul ya. Saya bilang kenapa tidak menggunakan huruf Lontara. Toh sekarang dengan ada font True Type fontnya dan menggunakan Windows, sekarang semua komputer sudah Windows, tinggal ngetik aja. Tinggal ya memang harus tahu membaca Lontara. Ya, itu dasarnya mungkin. Kenapa muncul? Kebetulan saya masih kecil dulu di sekolah diajari kagak ngangka. Itu yang sudah tidak ada sekarang kayaknya. Itu. Mudah-mudahan masih tetap ada pelajaran bahasa daerah di sekolah. Padahal sekolah saya dulu tuh sekolah frater, sekolah Katolik. Katolik betul. Di Makassar itu sekolah frater, tapi saya belajar kagak ngangka dan kemudian membaca pau-pauna Labeu misalnya, lalu ada cerita-cerita Bugis apa segala macam. Nenek saya juga suka cerita-cerita, lalu ada tulisan-tulisan Lontara gitu. Ya alhamdulillah dengan itu bisa bikin. Dan saya kira-kira setahun lalu ada kawan kirimkan foto kepada saya bahwa di salah satu bank di Makassar itu menulis Lontara di dindingnya besar. Kira bunyinya apa namanya, Resopat Temangingi nama lomo nalete pemase dewata. Jadi itu, tapi itu jelas menggunakan font yang saya bikin. Kenapa? Kenapa? Karena ada huruf matinya. Di situ sudah. Memang di font Bugis A itu saya tambahkan cara bikin huruf mati. Ini memang kontroversial. Tapi kalau tidak mau pakai tidak apa-apa. Tidak usah pakai huruf mati. Kalau tidak mau pakai. Tapi kalau mau pakai huruf mati, itu bisa dilakukan dengan cara
membawa garis bawahi huruf tersebut, dia Iya. menjadi huruf mati. Ada. Cara saya, karena pikiran saya waktu itu, tapi ini kontroversial, orang boleh setuju, orang tidak setuju, Iya. bahwa persoalan di huruf Bugis ini adalah tidak bisa menulis terutama kata-kata serapan di mana yang ada huruf matinya. Iya. Misalnya kita mau apapun ataupun nama-nama orang lain, Iya. Bambang, gimana menulisnya Bambang? Oh, ya. Kalau dalam tulisan Bugis paling Baba, Baba, betul. padahal itu Bambang. Nah, tapi kalau kita bisa bikin ma menjadi huruf mati, Bam. Iya. Terus ba, tapi nga di huruf matikan Ya, jadi ya. Bambang. Itu pikiran saya. Ada orang tidak setuju, ini jangan, tidak usah pakai huruf mati, biarkan saja sebagaimana aslinya. Ya itu pilihan-pilihan. Betul. Nah, kemudian Ya. setelah itu dengan ada analisis dari Profesor Pote, Iya. dari Prancis, kemudian itu dimasukkan dan menjadi Unicode. Jadi semua aksara dunia Iya. itu harus dimasukkan di dalam Unicode Ya. yang diatur oleh badan dunia tersendiri, Oh, iya, iya. ya, yang dengan Unicode itu maka menjadi terstandarisasi Iya. semua huruf itu. Dengan itu semua produsen-produsen industri Iya. yang menggunakan huruf itu bisa punya rujukan terhadap aksara tersebut. Misalnya sekarang di handphone ini nih, Iya. banyak handphone Iya. bisa di set up huruf Bugis di situ. Bisa sudah ini ya. Huruf lontar bisa, Bisa. karena sudah ada Unicode-nya. Iya, 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 iya. Dia mengacu pada Unicode. Iya. Jadi kita bisa set up di komputer ini untuk menggunakan huruf lontara. Oh, sudah di ini semua ya. Sudah bisa handphone, semua Wah. handphone karena sudah ada Unicode-nya. Iya, iya. Kalau tinggal bikin di pengaturan aja. Sudah. Dan karena ada Unicode, kalau belum masuk Unicode dia tidak bisa. tidak bisa, betul. Tidak ada rujukan ya, toh. Nah, Iya, iya, maka iya. semua industri-industri itu menggunakannya. Nah, memang ini yang alhamdulillah untuk lontara kita sudah masuk Unicode, sudah bisa dilakukan, sudah ada di industri. Walaupun Iya. belakangan huruf-huruf lain di Nusantara ini jauh menjadi lebih maju dan kita ketinggalan. Iya. Huruf Jawa sekarang ini sudah lebih maju, bukan hanya Unicode-nya, tapi juga standarisasi yang lain dan pengakuan dari dunia juga lebih baik ketimbang huruf lontara. Iya. Huruf lontara pertama kali dulu orang Jawa belum bisa bikin nulis mengetik di komputer dengan Iya, iya. huruf Jawa. Tapi belakangan mereka juga bikin, kayak, kalau tidak salah huruf Jawa baru tahun 2000-an. 2000-an. Jadi huruf lontara sudah hampir 10 tahun lebih duluan dibandingkan huruf. Cuma mereka sekarang sudah lebih terstandarisasi, terutama dengan penggunaan tertentu. Iya, iya. Itu bahkan sudah di Badan Standar Nasional sudah terdaftar, Iya. sudah lebih maju prosesnya untuk menjadi terdigitalisasi. Misalnya begini, Iya, iya. kita alhamdulillah sudah juga selesai bikin lomba website, tapi kita terlambat kira-kira hampir setahun dengan lomba website aksara Jawa. Iya. Dipusatkan di Yogyakarta, Iya. langsung di Keraton, dan kemudian dianukan oleh Sri Sultan. Saya tidak tahu kenapa di Sulawesi Selatan sambutan atau dukungan dari pemerintah daerah saya lihat kurang, Iya. dan kemudian juga masyarakat di daerah juga mungkin merasa saya tidak melihat ada Iya. kelebihan, ya. Sehingga ya tidak banyak siarnya. Tujuannya sebenarnya apa? Tujuan kita berikutnya adalah bagaimana dengan digitalisasi ini Iya. aksara lontara tetap hidup, tetap sebagai sebuah aksara yang hidup di Tuh, di Nusantara. situ. Itu Iya. tujuannya supaya juga melihat bahwa
pendukung-pendukung budaya Lontara ini tetap menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun ada huruf Latin dan bahasa Indonesia. Kalau tidak, sekarang ini di dunia, kalau sebuah aksara tidak didigitalisasi, dianggap tidak ada. Walaupun sudah terdigitalisasi, tapi tidak digunakan dalam kegiatan sehari, tidak ada websitenya, tidak ada orang menggunakan aksara Lontara dalam kegiatan berkomunikasi melalui online misalnya, maka dia dianggap mati, huruf mati. Sama dengan hieroglif. Hieroglif itu ada, ada, dan sudah terdigitalisasi juga hieroglif itu. Tapi tidak ada yang menggunakannya sehari-hari. Nah, maukah kita aksara Lontara ini menjadi semacam huruf hieroglif Mesir kuno? Ada. Orang tahu ada, tapi mati. Tergantung dari kita semua pendukung budaya Lontara ini. Ya, terutama ya Bugis Makassar lah. Saya rasa orang Mandar juga. Mungkin juga orang Toraja juga sebagian menggunakannya. Tapi itulah gunanya kita bikin lomba website, sehingga masyarakat terpacu untuk membuat tulisan dan berkomunikasi secara digital dengan aksara Lontara. Kalau tidak, dianggap mati. Kemudian lagi, khusus untuk standarisasi ini, memang harus ada kepedulian dari pemerintah daerah. Salah satu ketentuan ICANN untuk bisa menaikkan derajat dari digitalisasi Lontara adalah adanya ketentuan dari pemerintah bahwa huruf ini memang diakui oleh pemerintah. Sampai sekarang, saya rasa belum ada pengakuan dari pemerintah tentang secara tersurat dalam bentuk produk peraturan pemerintah daerah misalnya, bahwa aksara Lontara ini aksara yang diakui sebagai aksara yang hidup di Sulawesi Selatan. Yang ada kalau saya lihat adalah himbauan atau penggunaan aksara Lontara di jalan dengan nama jalan apa namanya, foto lempangan, lalu di bawahnya ditulis foto lempangan. Betul. Tapi tidak ada produk undang-undangnya. Tapi pengakuan aksara Lontara sebagai aksara daerah ini perlu supaya di ICANN inilah yang memanage di dunia semua aksara. Nah, aksara Lontara ini grade-nya kalau tidak salah masih grade 4 atau 5. Sangat jauh. Jauh. Grade kita ini dalam konteks digitalisasi. Aksara Jawa sudah naik 2 kelas lebih tinggi dari kita. Padahal belakangan mereka. Waduh. Nah, ini karena kita pemerhati digitalisasi kurang. Karena begini, biasanya orang budaya tidak terlalu akrab dengan komputer. Orang komputer dan segala macam, IT tidak akrab dengan budaya. Betul. Padahal ini adalah subsection antara digitalisasi, IT, komputer dengan budaya. Betul, situ harusnya. Saya kebetulan pada waktu itu tertarik dengan program pembuat digitalisasi aksara selain Latin. Dan juga kebetulan menyenangi atau memerhatikan perkembangan budaya. Nah, saya berharap teman-teman di Sulawesi Selatan, terutama di Unhas, di UNY dan juga pemerhati budaya, praktisi budaya, bisa lebih memperhatikan proses digitalisasi dari aksara Lontara supaya dia bisa menjadi lebih kelasnya lebih naik lah ini terutama di mata dunia dalam konteks ini kan. Memang ada perbedaan-perbedaan di antara saya lihat terutama dari pegiat budaya di sana. Tapi menurut saya perbedaan-perbedaan itu tidak harus membuat kita berhenti. Misalnya penggunaan huruf mati atau tidak penggunaan huruf mati, bagi saya itu silakan, yang mau pakai, yang tidak mau pakai juga silakan. Juga
bisa transliterasi. Ini juga salah satu standar yang belum selesai kita di aksara lontara. Standar literasi menggunakan Q atau menggunakan tanda petik atas. Misalnya tabe. Ya. Tabe itu apa? Bagaimana menuliskan transliterasinya? Pakai petik atas atau pakai Q? Saya lihat teman-teman pegiat budaya di Sulawesi Selatan masih terpecah dua ini. Ya. Tapi ini memang kita harus selesaikan supaya kita bisa sekarang kita belum bisa masuk dalam Badan Standar Nasional tentang transliterasi lontara. Ya. Orang Jawa sudah selesai, kita belum. Orang Sunda sudah selesai, orang Bali sudah selesai. Kita masih belum selesai, masih pakai Q atau pakai koma atas, atau tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Karena kalau tabe di lontaranya tabe. Tabe, betul. Tabe aja. Tapi kan pengucapan, bukan cuma itu juga misalnya malampe. Ya. Malampe. Itu pakai koma atas. Koma atas, ya. Pakai Q atau tidak usah pakai apa-apa. Nah, ini kita belum selesai. Jadi ini harus kita selesaikan. Ya, ya. Supaya kita menuju. Nah, mungkin di sini kita perlu keterlibatan dari pemerintah daerah, menjadi memediasi, mencari solusi. Mungkin kita perlu ada kongres budaya Sulawesi Selatan khusus, atau kongres bahasa, atau kongres lontara Ya, itu Sulawesi Selatan, dan kemudian kita membahaslah semua itu, ya. dan kemudian kita membuat sebuah kesimpulan yang bisa kita gunakan bersama agar supaya kita bisa mulai masuk pada Badan Standar Nasional untuk ini. Pandi adalah lembaga yang mengatur semua domain name kita di Indonesia ini. Nah, ICANN pada tingkat nasional di Indonesia namanya Pandi, Domain Name Indonesia. Nah, lalu inilah yang kemudian membuat program digitalisasi aksara Nusantara agar supaya aksara Nusantara semuanya masuk ke dalam, paling tidak semua bikin ada Unicode-nya. Lalu kemudian bisa ada standarisasi termasuk dalam konteks transliterasi. Lalu kemudian digitalisasinya ditingkatkan sehingga bisa masih tetap menjadi sebuah aksara yang hidup di masyarakat. Ini yang kita sampai sekarang masih bermasalah. Ketinggalan jauh lah kita dari aksara Jawa, Bali, dan Sunda. Ya, janganlah sampai kita ini tertinggal terlalu jauh dari teman-teman kita itu. Mau kita nomor 1 dulu. Jadi di mana? 95 dulu sudah ada itu aksara lontar, sudah bisa ditulis di komputer. Mereka belum bisa tulis tangan semua. Di mana letak kekurangannya itu kan sebenarnya? Ya, jangan sampai aksara lontar jadi hieroglif. Masih hidup kita ini. Masih hidup kita ini, masih bisa bahasa Bugis, bahasa Makassar. Iya. Masih ngerti bacanya dulu, segala macam. Sudah ada programnya, digitalnya. Tapi jangan cuma jadi pajangan di museum. Ya. Makanya saya senang sekali waktu di itu salah satu bank di Makassar, di dindingnya itu. Dia pakai, dan saya tahu itu foto saya karena dia pakai huruf mati. Jadi dia bilang Reso patem manginggi. Nama lomo nalete pamase dewa. Jadi dia pakai ma-nya karena pamase, dia pakai 2 kali M. Huruf mati. Tem manginggi dia pakai. Ya, jadi rupanya berluar luas. Belakangan baru orang tahu yang bikin. Oh, itu Andi Malarang yang bikin rupanya ya. Ya, alhamdulillah, bagi saya bukan tidak menjadi Solo rentau tidak tahu, tapi bahwa itu saya bersyukur 95 berarti 20 tahun lebih sudah masih digunakan orang dan masih bermanfaat, alhamdulillah. Dan dengan Unicode sekarang di Anda punya pasti sudah ada di situ. Coba kalau tempat saya misalnya kalau tidak salah hampir semua handphone bisa karena sudah ada Unicode-nya. Itu yang paling penting memang. Variasi dari lontara sendiri ada macam-macam. Variasi lontara itu misalnya di Sumbawa. Itu lontara juga, persis juga. Cuma ada perbedaan huruf beberapa. Ada beberapa perbedaan huruf. Juga ada perbedaan beberapa
tambahan dan tidak. Misalnya juga di Makassar dengan Bugis kan ada perbedaan juga. Beda, betul. Kalau Makassar kan cuma sampai Kaganga, Ya. Pabama, Kadana, Jajanya, Yarala, Wasaha. Tapi engka, empak, enggak ada. Betul. Itu adalah bagian dari variasi kultural. Ya. Nah, di Sumbawa juga ada perbedaan. Nah, memang ini kemudian juga ketika mau di Unicode kan bisa juga di Unicode tersendiri atau kemudian paling tidak sebagai lontara Sumbawa misalnya. Karena waktu itu kan bagian dari pengaruh budaya dari kerajaan Bugis dan kerajaan Makassar itu kan sampai ke Sumbawa. Ya. Kita juga lontara itu mirip-mirip dengan tulisan Ogan Komering. Itu Kaganga juga itu. Cuma ada beberapa variasinya berbeda. Ya. Cuma saya tidak tahu kalau Ogan Komering itu dia yang lebih dulu atau kita yang lebih dulu. Ini belum tahu. Ya. Ini juga satu penelitian yang menarik. Ya. Kesamaan itu datang dari mana? Kalau Sumbawa saya rasa jelas. Ya. Itu karena pengaruh kerajaan-kerajaan Bugis Makassar sampai ke Sumbawa. Tapi Ogan Komering, apakah pengaruh dari kita atau dia? Nah, itu. Dia mempengaruhi kita. Pelaut-pelaut kita kan datang sampai ke Sumatera, mungkin saja melihat situ lalu kemudian atau sama-sama dipengaruhi oleh pihak ketiga. Ya. ini menarik sebenarnya terkait berbicara tentang budaya. Dengan senang hati. Ya. Itu memang karena pada dasarnya saling kait-mengait satu sama lain, dan sejarah kita bersama-sama di Sulawesi Selatan juga rasanya kait-mengait, kawin-mawin bahkan. Termasuk saya rasa Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Itu mungkin ada bahasa untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada masyarakat Sulawesi Selatan terkait mungkin pemuda-pemuda yang sudah banyak meninggalkan budaya Sulawesi. Kalau kita ini manusia Indonesia modern. Pesan saya adalah kita ini adalah manusia Indonesia modern. Paling tidak arahnya ke situ. Bagi saya manusia Indonesia modern itu adalah manusia yang siap untuk menghadapi globalisasi, tapi punya akar yang kuat dalam jati dirinya, akar budaya. Karena itu seorang manusia Indonesia modern bagi saya mampu bersaing secara global, bisa bahasa asing, paling tidak satu bahasa asing, bahasa Inggris, misalnya Perancis, Jepang. Saya alhamdulillah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Jadi saya belajar bahasa Mandarin. Jadi harus bisa kita supaya globalisasi kalau pengaruh Cina makin kuat, kita harus bisa bahasa Mandarin. Jadi itu pikir saya begitu. Terserah mau apa. Kita juga harus bisa bahasa nasional dong. Karena bagaimanapun Indonesia inilah negara kita bersama-sama. Yong Yava, Yong Celebes, Yong Sumatranen Bon itu bersatu untuk mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Nah, tapi jangan lupa akar budaya. Karena itu yang menentukan jati diri kita. Yaitu jangan lupa bahasa daerah, jangan lupa budaya kampung kita. Nah, itu yang banyak terlupakan sekarang. Saya tinggal di Jakarta, tapi di mana-mana saya senang bahwa orang masih kenal logat saya. Dari dulu memang kental di situ, nggak bisa. Jadi logat saya memang itulah jati diri saya, nggak bisa diubah saya bilang. Waktu saya jadi jubir itu logat saya memang begitu. Yang kedua, ya bagaimanapun saya orang Indonesia, anak Makassar, orang Bone, orang Bulukumba, orang Parepare, orang Jeneponto. Saya merasa itu bagian dari diri saya, akar budaya saya, dan bangga dengan itu, bangga dengan keindonesiaan saya, dan siap untuk bersaing di kancah global.
Ya. Apalagi nama saya Malarang, alhamdulillah nama Bugis asli. Mudah-mudahan rasanya seluruh orang Indonesia kenal nama Malarang. Sudah. Itu paling tidak memberikan, artinya jangan sampai semua nama Bambang saja yang dikenal kan begitu. Betul. Harus ada nama Malarang juga bisa dikenal gitu. Nah, itu pesan saya kepada muda begitu. Mudah-mudahan belum tentu, artinya usaha kita ke arah situ. Terutama bagi yang sudah tinggal di kota-kota besar, tinggal di luar Sulawesi Selatan, dan saya masih kadang-kadang terharu lihat warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan misalnya sudah turunan ketiga. Begitu saya bicara sama dia masih bisa bahasa Bugis. Nah. Walaupun saya juga melihat beberapa kali kejadian sudah nggak bisa bahasa Bugis, sayang sekali. Tapi satu hal, makanan di rumahnya masih masak makanan baru, makanan Bugis. Itu yang masih Palumara. Itu yang mantap itu. Masih Parede. Itu yang mantap itu. Nah, ini ada saya punya analisis lagi. Ternyata bahasa emang lebih cepat hilang. Karena itu harus kita pelihara baik-baik. Lebih cepat hilangnya daripada kuliner. Saya pernah diundang makan siang waktu saya di Palembang, di Kecamatan Ilir Timur. Ada sebuah keluarga di situ mengaku sebagai keluarga keturunan Bugis, tapi tidak bisa lagi bahasa Bugis, bahasa Palembang dia. Tapi mengaku sebagai turunan Bugis. Saya setengah percaya, setengah tidak percaya. Datanglah saya makan siang itu. Begitu yang keluar adalah Palumara, yang keluar adalah Barongko, yang keluar adalah Ukaju si bau-bau. Saya percaya dia orang Bugis, turunan Bugis. Tapi memang bahasa begitu dia generasi ketiga, bahasa sudah mulai hilang. Nah, tapi kuliner ini selama ada anak perempuannya tidak hilang kulinernya. Tidak hilang. Jadi bahasa lebih cepat hilang dibandingkan kuliner. Kalau ada anak perempuan, maka Palumara itu, resep Palumara itu tidak hilang. Berlanjut bisa sampai generasi keberapa. Di Malaysia orang Bugis masih bisa bikin kalau lebaran dia masih bisa bikin burasa. Masih bisa bikin nasu agak senero leku, nasu leko. Masih bisa dia. Tapi bahasa Bugisnya sudah tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan bahasa dan lontar kita. Kalau kita tidak hati-hati, dia bisa hilang, mati, dan susah untuk menghidupkan kembali. Kuliner lebih gampang. Jadi ngiler kita tentang kuliner ini kan. Jadi kami ucapkan mungkin ini karena mungkin lain kali kita butuh yang lain kita bahas terkait budaya Sulawesi Selatan, karena kami tahu karena ini kan lebih banyak paham tentang budaya-budaya kita. Dan walaupun mungkin pernah jadi menteri tapi tidak pernah lupa dengan Sulawesi Selatan. Itu yang utama sebenarnya. Itu yang utama, apalagi rumah. Karena ini kan nuansa Bugis, Makassarnya jelas. Disesuaikan dengan situasi Jakarta. Di bawah itu perpustakaan. Kemudian di atas itu tempat ruang kerja. Mungkin seperti itu yang sudah kita ini dengan Kakanda Andi Alfian Malarangan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan materi-materi terkait budaya Sulawesi Selatan dengan Andi Alfian Malarangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.